Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang perbedaan prinsip dan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional. Pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat seperti tempat menabung, meminjam uang, dan melakukan transaksi keuangan. Tujuan utama bank adalah mengelola dan memutar uang untuk membantu kegiatan finansial, baik bagi perorangan, bisnis, maupun pemerintah. Secara umum, bank berfungsi sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan dana penabung dan mereka yang membutuhkan dana peminjam. Dalam prosesnya, bank mendapatkan keuntungan, misalnya melalui bunga yang diperoleh dari pinjaman atau biaya layanan. Dengan adanya bank, masyarakat memiliki tempat yang aman untuk menyimpan uang serta akses mudah untuk memperoleh dana ketika dibutuhkan. Bank sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum yang menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba atau bunga dan menggunakan akad-akad khusus yang halal. Keduanya memiliki produk dan layanan yang sama-sama membantu masyarakat, namun perbedaan prinsip tersebut membuat cara kerja masing-masing bank berbeda. Dengan memahami fungsi dan jenis bank, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka. Bank tidak hanya sekedar tempat menyimpan uang, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, berikutnya ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas, yaitu ada 6. Yang pertama ada prinsip dasar, yang kedua tujuan, yang ketiga sistem operasional, yang keempat pengelolaan dana, yang kelima pembagian keuntungan, dan yang terakhir yang keenam hubungan antara bank dan nasabah. Nah, selanjutnya kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu prinsip dasar. Bank syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Segala bentuk transaksi harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir, spekulasi atau judi. Bank syariah menggunakan akad-akad yang halal untuk memperoleh keuntungan seperti jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, dan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Sedangkan bank konvensional memperoleh keuntungan terutama melalui bunga dari pinjaman. Operasionalnya tidak berbasis akad khusus, melainkan berdasarkan prinsip bunga sebagai harga dari modal. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan bank syariah adalah memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tanpa bunga atau riba, dan mengutamakan keadilan. Bank syariah menghasilkan keuntungan melalui sistem bagi hasil atau melalui akad jual beli yang adil, dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya itu tujuan bank konvensional. Tujuan bank konvensional adalah menghasilkan keuntungan dengan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman berbunga. Dengan sistem ini, bank mendapatkan keuntungan dari bunga dan dibayar nasabah, baik untuk kepentingan bank maupun para pemegang saham. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem operasional. Bank konvensional biasa menggunakan sistem yang disebut bunga. Jadi, jika kita menabung di bank ini, bank akan memberikan tambahan uang atau bunga setiap bulan. Besarnya bunga sudah ditentukan dari awal, jadi tidak berubah, meskipun bank mendapat untung lebih atau kurang. Bank juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan di bank syariah sendiri, cara sistemnya itu sedikit berbeda. Mereka menggunakan sistem yang namanya bagi hasil. Artinya, uang yang kita tabung di bank syariah akan diberikan tambahan keuntungan sesuai keuntungan yang didapat bank dari hasil usaha. Semakin banyak keuntungan bank, semakin besar juga bagi hasil yang kita terima. Tapi kalau keuntungan bank berkurang, bagi hasil kita juga akan lebih kecil. Nah, di
pembahasan yang keempat ini kita akan membahas pengelolaan dana. Jadi pengelolaan dana di bank konvensional atau bank biasa, uang dari nasabah bisa dipakai untuk usaha apa saja yang menguntungkan selama sesuai dengan aturan hukum negara. Contohnya, bank konvensional bisa menginvestasikan uang untuk membangun mall, hotel, atau usaha apa saja yang bisa memberikan keuntungan. Sedangkan di bank syariah, cara mengelola uangnya berbeda. Bank syariah harus mengikuti aturan Islam, yang mana artinya uang nasabah hanya boleh diinvestasikan atau digunakan untuk usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bank syariah tidak akan menaruh uang nasabah di usaha yang dilarang dalam Islam seperti bisnis judi atau minuman keras. Jadi bank syariah lebih hati-hati dalam memilih usaha yang akan dijalankan supaya tetap sesuai dengan nilai-nilai yang baik dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian keuntungan atau pembagian bagi hasil merupakan hasil pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional ditentukan oleh keuntungan bank tersebut. Di bank syariah, keuntungan bank dan nasabah didapat dari kerjasama atau kemitraan. Misalnya, bank syariah dan nasabah bekerja sama untuk memulai sebuah usaha atau membeli sesuatu. Lalu keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Cara ini disebut bagi hasil. Artinya kalau usaha untung, nasabah dan bank juga sama-sama untung. Sedangkan di bank konvensional, bank tidak bekerja sama dengan nasabah untuk mendapatkan keuntungan. Bank konvensional mendapat uang dari bunga, yaitu tambahan yang harus dibayar nasabah ketika meminjam uang. Semakin lama nasabah meminjam, semakin besar bunga yang harus dibayar. Jadi perbedaan utamanya adalah di bank syariah, keuntungan dibagi dari hasil usaha bersama. Sedangkan di bank konvensional, keuntungan didapat dari bunga pinjaman yang dibebankan ke nasabah. Untuk pembahasan yang keenam adalah hubungan antara bank dan nasabah. Bank konvensional umumnya mengacu pada hubungan antara bank dan debitur atau kreditur. Nasabah bertindak sebagai kreditur dan bank bertindak sebagai debitur. Yang mana hubungan antara nasabah dan bank seperti pemberi pinjaman dan peminjam. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank menjadi seperti orang yang meminjamkan uang kepada bank, dan bank akan memberikan bunga sebagai balasannya. Sedangkan hubungan nasabah dengan bank syariah dibedakan menjadi 3 jenis. Ada pembeli penjual, kemitraan, sewa dan penyewa. Bila menggunakan akad murabahah, istisna, dan salam, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Namun dalam akad musyarakah dan mudharabah, hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan dalam akad ijarah, bank bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah bertindak sebagai penyewa. Nah, dari 3 jenis hubungan antara nasabah dan bank syariah, saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama itu ada pembeli dan penjual. Jika nasabah ingin membeli sesuatu dengan bantuan bank syariah, bank akan membeli barang itu dulu, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga yang telah disepakati. Contohnya, kalau nasabah ingin membeli motor, bank bisa membelinya lebih dulu, lalu nasabah akan membayar ke bank dengan cara mencicil. Nah, yang kedua itu kemitraan atau bekerja sama. Bank dan nasabah bekerja sama seperti teman bisnis. Misalnya, kalau nasabah ingin membuka usaha, bank dan nasabah bisa bekerja sama. Kalau usaha ini menguntungkan, keuntungan akan dibagi antara nasabah dan bank. Dan yang ketiga, sewa dan penyewa. Kalau nasabah butuh sesuatu tapi tidak ingin membelinya, bank bisa menyewakannya. Jadi bank akan menjadi pemberi sewa dan nasabah membayar sewa kepada bank. Di bank syariah ini, hubungan bank dan nasabah lebih beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, bukan sekadar pinjam meminjam uang saja.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas akad-akad bank syariah. Di sini ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama yaitu murabahah atau akad jual beli. Dalam akad ini, bank membeli barang yang diinginkan nasabah, misalnya mobil atau rumah, dan menjualnya kepada nasabah, dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua adalah akad mudharabah atau akad bagi hasil. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib, di mana pemilik modal menyerahkan dana untuk dikelola oleh pengusaha. Hasil keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama di awal, seperti 60/40 atau 50/50. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai perjanjian awal. Namun jika usaha mengalami kerugian tanpa ada unsur kelalaian dari pengelola, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Yang ketiga, akad musyarakah, yaitu akad kemitraan atau kerjasama. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Setiap orang menyumbangkan uangnya untuk usaha tersebut sesuai dengan porsi yang sudah disepakati. Yang keempat, akad ijarah atau akad sewa, di mana akad ijarah yaitu bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dan nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan. Contohnya adalah sewa kendaraan atau mesin untuk usaha. Yang kelima, akad wadiah atau akad titipan. Nasabah menaruh uang atau barang di bank sebagai titipan, dan bank menjaga titipan tersebut dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis produk bank syariah. Jadi di bank syariah ini ada beberapa jenis produk yang bisa digunakan oleh nasabah untuk menabung atau meminjam uang. Setiap produk menggunakan perjanjian khusus atau akad yang mengikuti aturan Islam. Jadi produk di bank syariah berbeda dari bank biasa atau bank konvensional karena tidak menggunakan bunga dan lebih menekankan kerjasama serta keadilan sesuai ajaran Islam. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari jenis-jenis produk bank syariah. Nah, yang pertama itu ada tabungan syariah. Dia memakai dua akad, yaitu yang pertama akad wadiah atau titipan. Jadi nasabah menyimpan uang di bank tanpa bunga dan bank menjaga uang tersebut dan kadang memberikan hadiah atau bonus, tapi ini tidak dijanjikan di awal. Yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil. Bank menggunakan uang nasabah untuk usaha, dan kalau usaha ini menguntungkan, bank akan berbagi keuntungan dengan nasabah. Nah, produk yang kedua itu ada kartu pembiayaan syariah. Nah, kartu pembiayaan syariah ini adalah produk untuk meminjam uang, tetapi caranya berbeda dari pinjaman di bank biasanya. Contohnya kafalah atau jaminan, atau ujroh atau biaya pelayanan, yang artinya nasabah membayar biaya tertentu untuk bisa menggunakan kartu ini. Nah, jenis produk yang ketiga itu deposito syariah. Deposito ini juga memakai akad mudharabah atau bagi hasil. Nasabah menaruh uangnya untuk waktu tertentu dan bank menggunakannya dalam usaha. Jika usaha bank untung, keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan dengan nasabah. Produk yang keempat yaitu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ini mirip dengan kartu kredit, tapi tidak memakai bunga. Kartu ini menggunakan 3 akad. Yang pertama, akad murabahah. Jika nasabah ingin membeli barang, misalnya sepeda motor, bank membeli barang tersebut lebih dulu dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Akad yang kedua yaitu ijarah. Jika nasabah ingin menggunakan barang tanpa membelinya, bank menyewakan barang tersebut, contohnya menyewa mobil atau alat usaha. Dan akad yang ketiga, musyarakah dan mudharabah. Jika nasabah ingin membuka usaha,
bank dan nasabah bisa bekerja sama. Jika usaha ini untung, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Kalau ada kerugian, itu juga ditanggung bersama. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.